Pergi. Ada apa ini? Seperti itu, Pak. Apa, Pak? Bu Putri? Ini semua gara-gara kamu, Fer. Kenapa? Kamu sesak nafas? Bukan. Kenapa? Jantung saya seperti bom waktu yang siap meledak kapanpun. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya, Dinda. Tetaplah tersenyum. Aduh, pemandangannya bagus banget ya. Kayaknya kalau aku buat story di sini, aku bakalan, aduh kaki aku, susah banget sih, aduh terkilir lagi, aduh ini gimana ya, nggak ada orang, nggak ada orang, gimana ini, tolong, nggak ada orang lagi, gimana ya, Aduh, aku bakal telat. Kalau aku telat, aku bisa dimarahin seharian di kantor sama Pak Vero. Gimana? Untungnya proposal yang aku kerjakan udah selesai semua. Tapi masih ada waktu. Mati lagi. Semoga aja keburu. Tolong. Mbak kenapa? Mas, tolongin saya, Mas, kaki saya terkilir. Terkilir? Iya, mau ngubungin bantuan juga HP saya ini lowbat, ini nggak ada baterainya nih. Gara-gara dari tadi foto-foto, Mas. Waduh, gimana ya? Saya sebenarnya ingin sekali untuk membantu Mbak, tapi keadaan saya lagi darurat, Mbak. Saya hampir telat ke kantor, Mbak. Manajer saya galak, dan manajer saya itu suka mencari-cari kesalahan kita. Mas, masa nggak kasihan sama saya sih, Mas? Ini nggak ada orang dari tadi, saya minta tolong juga nggak ada yang nolongin, Mas. Saya ada sedikit cara, tapi Mbaknya mau nggak? Saya bisa ngurut lah sedikit-sedikit turunan dari Mbak Buyut. Gimana? Oh gitu ya, Mas. Ya udah deh, nggak apa-apa. Daripada nih kaki saya sakit ini nggak bisa jalan nanti. Ya udah. Saya permisi terlebih dahulu ya, Mbak. Yang mana yang sakit? Yang sebelah kiri, Mas. Sebelah kiri. Kalau aku bantuin dia, otomatis aku terlambat. Kalau aku terlambat, otomatis aku dimarahin dan bakal diomelin sama Pak Vero. Gimana ya? Gimana, Mas? Mau bantuin nggak? Aduh. Iya. Sakit ini. Tunggu sebentar ya, Mbak. Saya permisi ya, Mbak. Iya. Bismillah aja. Semoga bisa membaik untuk Mbak bisa jalan.
Permisi. Au. Mas, Saya pelan-pelan lepas dong, Mas. sepatunya dulu ya. Iya. Saya lepas sepatunya ya. Au, pelan-pelan, Mas. Aduh. Gak apa-apa kan? Aduh. Sabar ya Mbak. Sebentar. Saya lemesi dulu yang di atas ya. Aduh. Beneran bisa kan, Mas? Bisa Mbak. Ini otot-ototnya ketarik pasti Mbak. Aduh, Mas. Sakit. Aduh. Aduh. Sebentar ya Mbak. Maaf ya. Sepertinya udah otot-ototnya udah lemas. Jadi saya langsung ke sini ya. Tahan ya. Oh Mbak, nama Mbak siapa? Nama saya Putri, Mas. Oh, Mbak udah punya pacar? Belum sih. Aduh, Mas. Aduh sakit. Gimana? Coba Mbak napak dulu. Aduh. Ya itu masih cuma apa namanya? Karena otot-otot yang tegang itu cuma sisanya aja. Gak terlalu sakit kok kayak yang awal. Sini saya bantu berdiri. Sini. Awas, hati-hati. Ya. Coba gimana? Coba yang satunya lepasin juga Mbak. Coba di atas trotoar aja biar aman, gak ada mobil. Ya, gimana? Iya sih, Mas. Udah enakan. Syukurlah kalau Udah pakai nggak gitu. terlalu sakit. Lain kali kalau pakai sepatu jangan hak yang tinggi ya. Iya, Mas. Terima kasih banyak ya udah bantuin saya. Sama-sama. Kalau mau pakai sepatu high heel, Mbak itu pakai yang 5 cm aja, gak usah terlalu tinggi. Seperti ini kan 8 cm. Iya, Mas. Terima kasih ya sarannya. Sama-sama. Oh ya, Mbak itu memangnya mau kemana? Kebetulan saya lagi mengunjungi kantor cabang saya. Terus kebetulan lewat sini, kok ada jembatan bagus, jadi saya berhenti dulu buat selfie-selfie gitu, Mas. Oh alah, seperti itu toh. Ya udah, lain kali hati-hati ya Mbak. Iya, terima kasih ya, Mas. Ya udah, kalau kayak gitu saya aduh, Kenapa, Mas? jam 8 lewat 20 menit. Bakal kena omel aku ini. Mas, boleh tanya Mas kerja di mana? Saya kerja di perusahaan Cahaya Berkah. Oh, Ya udah Mbak, saya nggak bisa lama-lama di sini. Kaki Mbak kan sudah mendingan kan? iya. Kalau gitu saya tinggal dulu. Iya, Mas. Saya mau balik ke kantor. Bisa repot nih kalau saya berpapasan dengan manajer. Ya udah, terima kasih ya, Mas. Hati-hati. Iya, kalau gitu saya permisi Mbak. Iya. Oh iya Mbak, Iya. nama Mbak siapa? Nama saya Putri. Nama Mas? Ferry. Oh ya, apa yang dikatakan Mbak tadi itu benar. Kalau Mbak masih belum punya pasangan, pacar ataupun tunangan. Benar, Mas. Kalau gitu sama. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu. Mas Ferry, orang yang baik, juga lucu. Aku ramal, sebentar lagi kita akan bertemu lagi, Mas. Terima kasih ya atas bantuannya. Untung aja kaki aku yang terkilir nggak terlalu parah. Jadi mungkin sebentar lagi akan sembuh setelah Mas Ferry pijat. Beruntung banget hari ini bisa ketemu sama dia. Karena kamu tak salah satunya, Dinda. Tetaplah tersenyum, Dinda. Tinggalkan segala Potong maki.
otomatis. Bisa nyampe 30 menit sih. Tuh, sampai 30 menit aku telatnya. Bakalan runyam nih. Gimana ya? Apa aku harus masuk? Atau bolos ya? Duh. Bu, beli deh Bu. Beli ini Bu, yang ini ya Bu. Makasih Bu. Positif. Aduh, Gusti, kok bisa telat aku ya? Ini bakalan runyam pasti kalau ketemu Pak Vero. Mau masuk takut dimarahin, nggak masuk, nggak dapet duit bosku, mana cicilan belum lunas. Pak Vero, kenapa mesti tiap hari menyiksa karyawan-karyawan lain? Kenapa enggak baik-baik aja? Nyuruhnya itu jangan yang aneh-aneh, jangan yang soplak-soplak. Aku kan juga pusing Pak Vero, ngadepin kamu tiap hari nyerocos sini, nyerocos sana, habis gitu suruh sini, suruh sana, yang ini salah, yang itu salah, yang bener yang ini, yang itu yang bener. Tapi aku takut, dia namanya juga atasan. Ya, aku makan semua Pak Vero. Gini ya, tiap hari kerjaannya apa? Aku mau sembunyi dulu kalau gitu Pak Vero. Kalau kamu Pak Vero, aku jadi nggak masuk kerja. Iya, aku mau sembunyi, aku numpang sembunyi ya Bu ya. Iya. Romi, Ya Bu. tolong kamu fotokopikan berkas ini ya. Soalnya fotokopi di kantor rusak. Siap Bu. Bagus. Oh iya, kamu fotokopi berkas ini itu secepatnya ya. Soalnya berkas ini penting, dibutuhkan. Siap Bu. Permisi Bu. Ya. Gak rusak segala lagi fotokopinya. Oh ya Vina. Oh iya Pak Vero. Vina nggak kelihatan Ferry. Oh Ferry ya Pak? Belum datang dia. Udah jam berapa? Saya masih belum kelihatan Ferry Pak. Ya mungkin dia tuh belum datang. Kan Belum secara datang, ya? Pak Vero tahu sendiri kalau Ferry itu gimana sifatnya. Soalnya di telepon mulai tadi gak diangkat-angkat. Gimana jadi karyawan? Dasar gak becus Ferry. Oh ya, Pak Vero. Vina, Iya bentar ya dulu. Pak. Nanti kalau Bu Vina kelihatan Ferry, suruh menghadap pada saya ya. Oh, iya, Soalnya Ferry itu disuruh ngerjakan proposal, tapi tidak dikumpulkan terhadap saya. Kalau kayak gitu Pak, kenapa nggak dipecat aja Pak? Lagi pula kan Ferry itu nggak pernah nurut sama Pak Vero. Kalau saya jadi atasan, saya itu udah pecat Ferry Pak. Kalau tahu Ferry itu nggak pernah nurut sama atasan. Kamu mau ngatur saya? Loh, enggak Pak. Kan saya itu cuma kasih saran aja Pak Vero. Lagi pula ini buat kebaikan kantornya Pak Vero. Sini. Ingat ya, aku gak suka diatur. Aku itu nyuruh kamu untuk suruh panggil Ferry. Kenapa kamu yang malah ngomentari hidup saya? Saya itu manajer, ngerti kamu? Iya ngerti Pak Vero. Jangan mentang-mentang wanita ya. Bibir kamu itu cerewet. Aku gak suka. Karena aku itu atasan kalian. Aku yang mengatur semua kantor sini. Apalagi cuma kamu. Iya Pak. Kamu hanya sekedar karyawan biasa. Jangan mengatur manajer sepertiku ya. Iya itu semua ada di Pak Vero keputusannya. Saya cuma kasih saran aja. Selebihnya diterima atau enggak itu terserah Pak Vero. Ya udah. Sekali lagi kalau kamu ngomentari hidup saya tidak segan-segan untuk pecat kamu. Oh Pak Vero. Tenang saja Bu Vina. Setiap ada masalah karyawan itu ada resikonya.
Kalau Ferry ini sudah berlarut-larut tidak bisa didiemin. Nah, seperti itu Bentar maksud lagi, saya, Pak. kalau kamu ketemu sama Ferry, suruh menghadap saya. Iya, Pak. Baik, Pak. Aku bakalan pecat dia sesingkat mungkin. Soalnya apa? Aku tidak mau melihara karyawan yang nggak tahu aturan, yang tidak mau diatur. Apalagi sekarang udah jam 9 belum datang dia. Kemana dia? Ya, mungkin masih leye-leye, Pak Vero. Coba dipikir-pikir lagi, Pak. Omongan saya, pendapat saya juga. Masuk. Ya, permisi, Pak Vero. Bikin emosi aja. Kalau terus-terusan seperti ini, bisa darah tinggi nih. Udah aku tungguin di sini, di parkiran. Semoga aja Pak Vero gak ada di kantor. Gimana? Kalau misal Pak Vero ada di kantor bahaya. Fer, aku ada temennya. Akhirnya Fer, kita bisa berduaan. Kamu ngapain masih di sini? Ini udah lewat 35 menit. Fer, aku ketakutan. Kamu tahu kan kalau Pak Vero marah. Itu Fer. Apaan? Dia selalu teriak-teriak, lempar berkas. Emang kamu mau bolos kerja? Kalau kamu bolos kerja nanti tambah marah. Gitu Fer ya? Iyalah. Ya udah kalau gitu kita berdua ya. Kamu di depan Fer, aku di belakangnya kamu. Enak aja kamu. Kamu mau ngorbanin aku? Bukannya seperti itu Fer. SDM aku kan lebih rendah. Kamu lebih pintar untuk menghadapi yang namanya Pak Vero Fer. Enak aja. Omonganku tuh gak pernah didengerin. Malah Pak Vero itu cari-cari kesalahanku aja. Itu dia masalahnya. Setiap pekerjaan. Dan asal kamu tahu, kemarin Pak Vero itu nyuruh aku ngerjakan 3 proposal sekaligus. Bayangkan, aku semalaman gak tidur sampai jam 4 pagi. Aku cuma tidur 2 jam sampai jam 6, bangun, siap-siap, mandi. Pas aku mau ngeprint pagi-pagi, printerku tintanya habis. Aku masih beli tinta. Fer, ternyata lebih parah kamu ya Pak Vero daripada aku. Pak Ya, Vero lebih kok nggak etis banget kalau nyuruh-nyuruh itu. Memangnya udah selesai tapi ya? Ya untungnya udah, untungnya keburu. Tapi ya ginilah, terlambat masih. Oh iya Fer, kita mesti. Tapi aku nggak tega Fer. Aku heran sama Pak Vero. Tapi ya itu, dari sekian banyak karyawan, cuma 1 karyawan yang diistimewakan oleh Pak Vero. Siapa Fer? Kamu nggak tahu? Siapa sih? Oh, nenek lampir maksud kamu? Iya, sama. Pasti mereka itu punya hubungan lain. Hah? Yang benar kamu Fer? Iyalah, ngapain Pak Vero marah-marah sama kita sama-sama yang lain, tapi sama orang itu enggak? Ayo. Minum dulu Fer. Itu 3.500 Fer. Hah? Kamu yang bayar ya? Wah, kebangetan jadi teman kamu. Enggak sahabat, aku cuman bercanda doang kok. Tapi Bercanda, ini ya. kamu kan Asal kamu tahu, nyawaku ini udah di ujung kuku. Hah? Aku juga. Aku suruh ngerjakan 3 proposal. Sebentar lagi mau dibawa rapat. Gimana nih Fer? Kamu itu. terlambat. Aku terlambat. Kenapa kalau mau dipakai rapat, proposal penting, kenapa gak dikasih kemarin lusa kek? Memang sukanya begitu Fer. Dia Dadakan selalu mengupayakan hal-hal yang sekiranya karyawan-karyawan yang teladan repot gitu Fer. Tapi kalau semisal aku nggak datang ke kantor, udah dipecat. Aku sama siapa lagi Fer kalau gak sama kamu? Ayo kita kerja yuk. Udah yuk. Fer, tunggu. Kamu duluan Fer. Fer, kamu di depan. Fer, Udah di depan. Ayo di depan. kamu Fer. Kamu yang di depan. Ayo. Fer.
kamu kan teladan. Kamu kan sedang membawa proposal penting. Ya. Jadinya kamu nggak dimarahin, aku juga gitu, Fer. Kalau kamu nggak mau di depan, nanti aku nggak mau belain kamu. Gimana? Ayo. Fer, aku takut gendang telinga aku pecah. Ya makanya kamu di depan. Nanti kan aku bisa belain kamu. Gitu ya? Iya. Kamu aja, Fer. Oh ya udah, kalau aku di depan, aku nggak belain kamu. Aduh, Ayo, sahabat. maju. Ayo maju. Maju. Tuh. Baca doa dulu ya, Fer. Tuh Pak Vero. Aku mau baca doa, Fer. Selamat Pagi Pak. siang, Pak. Sini. Siapa yang nyuruh bilang pagi? Tahu jam? Tahu Pak. Jam berapa sekarang? Jam 9 kurang 15 Pak. Itu sudah hampir siang ya. Tapi masih pagi kan Pak? Aku nyuruh kamu untuk mengerjakan laporan. Sudah Pak. Proposal. Sudah selesai Pak. Ini proposal yang mau sebentar lagi akan dipakai rapat. Apaan nih? Loh Pak, saya semalam Fer, aku nyuruh kamu suruh kumpulkan proposal ini jam berapa? Pak. Kamu itu datang jam 9. Pak. Aku suruh kumpulkan proposal ini jam 8 di ruangan kantor saya ya. Maafin saya Pak. Iya, Pak. Padahal semalam suntuk saya sudah ngerjain proposal ini Pak. Cukup! Ya waktunya aja yang nggak nutut Pak. Padahal saya sudah nggak berhenti sampai saya lupa makan malam Pak. Iya, Pak. Aku gak butuh alasan dari kalian. Yang aku butuhkan itu pembuktian. Kalian bekerja di sini itu diambil tenaganya dan otaknya yang dipermainkan. Pak Vero, mohon maaf Pak. Diam kamu. Aku belum selesai ngomong ya. Aku manajer. Baik Pak. Orang penting, gak seperti kamu. Baik Pak. Tapi kemarin sore Bapak terlalu sore memberikan proposal ini terhadap saya Pak. Dan pagi ini selesai itu masih untung Pak. Iya, Pak. Tadi kendala saya tinta juga habis Pak. Iya, Pak. Pagi dia minta tinta sama saya, Pak. Kalian banyak komplain ya. Karyawan seperti kalian berdua ini gak becus. Dikasih pekerjaan malah komplain. Kalau dikasih uang gaji mukanya merah, bahagia. Kalau ada pekerjaan seperti ini komplain semua. Tuh, Pak, proposalnya kan penting, Nggak Pak. peduli. Ferry ini mengerjakannya dengan sepenuh hati. Sini. Sampai jam 4 ya, Bi. Pak. Kamu jangan jadi pahlawan ya. Baik, Pak. Ingat, jabatan kamu itu jadi apa? Karyawan biasa. Karyawan biasa berani kamu ya membela Ferry. Memang Ferry yang menggaji kamu, ha? Ferry. Buka mulut kamu. Pak Ferry mengerjakannya dengan sepenuh hati, Pak. Fer, Ya Pak. saya selaku manajer di sini ya. Saya udah gak betah melihara kamu di kantor ini. Maksud Bapak apaan? Kamu saya pecat. Pak, kan sudah selesai, Pak. Pak, saya sudah berusaha dengan sangat gigih, Pak. Kalau saya tadi jam 4 gak tidur, Pak. Mungkin proposal ini sudah saya print, Pak. Tapi berhubung saya mau ngeprint tintanya habis, Pak. Saya harus beli tinta dulu, Pak. Diam. Asalkan kalian berdua tahu ya. Kantor di sini tidak menerima alasan apapun. Kalau masalah pekerjaan itu tidak memandang keluarga, apalagi orang seperti kalian, orang gak guna. Mending kalian berdua itu bercocok tanam aja di sawah. Pak. Kalian gak pantas nginjak kantor sini sebenarnya. Pak, Apa gak sebaiknya Bapak lihat dulu, Pak, pekerjaan Ferry, Pak? kasih Aku kita sudah melihat. kesempatan, Pak. Kalian bekerja cuma asal-asalan. Kerja kalian ngawur semua. Tanggung jawab kalian itu tidak ada di kantor ini. Bagaimana saya mau gaji kalian sedangkan kalian bekerja itu gak becus? Paham kamu? Ingat, rapat belum selesai. Ambil cepetan. Dan satu lagi,
kalian harus memenangkan tender ini. Karena apa? Karena ini kesempatan bagi kantor kita. Kamu tidak jadi dipecat dan kamu tidak jadi dipecat. Asalkan kalian bekerja sungguh-sungguh, pasti gaji kalian bakalan aku tambah. Asalkan ini tender ini harus dimenangkan. Tapi Ya. Pak, gaji kita yang bulan kemarin dipotong Pak. Tenang. Gaji yang dipotong bakalan saya gabung. Yang benar, Pak. Benar Pak. Benar. Pak, kemarin saya dipotong 70% Pak. Bulan kemarinnya lagi saya dipotong 50% Pak. Sebenarnya saya tidak mau memotong gaji kalian. Lalu, Pak? Terus Pak? Saya memotong gaji kalian supaya kalian itu disiplin. Disiplin? Iya. Disiplin dalam apa Pak? Waktu. Dari kemarin-kemarinnya saya nggak pernah telat Pak. Baru kali ini saya telat Pak. Itu pun gara-gara proposal Bapak yang suruh. Pekerjaan nggak benar. Pekerjaan? Pekerjaan yang mana Pak? Nah, kalau orang salah itu pasti tidak tahu. Makanya kalian cari sendiri kesalahan diri kalian. Mohon maaf Pak. Semua klien suka Pak dengan pekerjaan saya Pak. Tapi kenapa kita masih disalahkan Pak? Iya, Kalian Pak. mulai tadi banyak protes ya. Memang saya gila. Memotong gaji karyawan sembarangan. Ya perasaan kita kan nggak salah Pak. Jangan protes lagi. Sekali lagi kalian protes, aku pecat kalian. Udah, cepat masuk kantor. Baik Pak. Permisi Pak. Di belakang. Iya Pak. Jangan mendahului atasan kalian. Ngerti kalian? Iya Pak. Baik, Pak. Tuh kan, cari-cari kesalahan orang. Padahal perasaan klien-klien kita itu gak ada yang komplain sama sekali kan? Kamu 70% kemarin dipotong. Iya. Fair, nasib kamu. Tuh pikirin Pak Vero yang selalu cari-cari kesalahan kita. Iya sih. Terus kita harus memenangkan tender untuk Pak Vero gitu, Fer. Ya nanti yang ambil nama itu adalah Pak Vero. Nanti Pak Vero akan bilang kalau Pak Vero yang memenangkan tender dan Padahal kamu- Pak Vero akan mengajukan apa? Jabatan. Iyalah pastinya mengajukan jabatannya ke pusat karena dia sudah sering memenangkan tender. Padahal kan kita yang selalu memenangkan tender. Kamu, Fer, bukan kita. Aku cuma nyodorin. Ini, Fer, yang kamu Kofi, kerjakan kemarin. kamu tidak mengerti hal sesuatu. Ini perusahaan. Perusahaan ini tidak bisa dibangun sendirian. Ini butuh tim. Kalau tim itu tidak kompak, semuanya tidak akan berjalan dengan lancar. Aku juga berguna berarti. Iyalah, secara tidak langsung kamu dan dengan yang lainnya juga berpartisipasi dalam kesuksesan kantor ini. Aku gak nyangka kalau kamu menghargai hanya sedikit upaya saya, Fer. Sudahlah, itu namanya tim. Aku gak bisa berjalan sendiri tanpa kalian. Sukses, bro. Ayo, bro. Gas. Gila. Dipuji sedikit udah tinggi dia. Ini terus gimana ya? Minggir. Aduh. Kenapa sih Pak Vero? Dasar atasan nggak jelas. Ternyata ada penyakit. Samperin dulu penyakitnya. Ayo, Fer. Ayo. Stop. Hah? Nenek lampir? Bukan, tadi malam saya nonton sinetron sama Ferry. Oh, Ibu Vina, iya. kebetulan saya harus menyelesaikan rapat yang sangat penting. Kita ditugaskan Pak Vero untuk memenangkan tender kan? Bener banget, Bu. Nah. Kita nggak ada waktu. Nah, begitu. Ya, kalau begitu kita permisi dulu ya Bu Vina. Ferry, jangan sok jadi karyawan paling unggul kamu. Kamu itu cuma sekedar karyawan yang lelet, yang suka bikin salah, dan nggak pernah nurut sama atasan. Tahu kamu itu? Maksudnya gimana ya? Gimana sih, Bu? Vina, Apa? aku menghormati kamu sebagai pegawai di sini juga. Dan kamu jangan semena-mena karena kamu dalam lindungan Pak Vero dan kamu selalu disayang sama Pak Vero. Kami curiga kamu ada hubungan
apa dengan Pak Vero? Sehingga Pak Vero selalu membela kamu. Apapun selalu kamu yang dibela. Dan kamu juga tukang kompor kan? Ngaku kamu. Di sini nggak ada yang jadi tukang kompor. Kompor itu tempatnya di dapur. Dan kamu nggak perlu tahu tentang hubungan aku meskipun aku itu dalam lindungan Pak Vero. Tetapi aku tuh bisa semena-menanya juga mecat kalian berdua ini. Ovi, dia nggak sadar dengan posisinya. Dia berani mau mecat kita, sedangkan posisi kita sama. Tapi yang membedakan, dia adalah bener nggak? Kalau dia tidak memberikan itunya, iya, pasti dia tidak akan dibela juga. Maksud kamu apa ya? Memberikan itunya apa? Ingat ya, aku enggak pernah ngelakuin apa yang kalian omongkan. Dengar, dan buat kamu ya. Aku aja. Di sini kantor, bukan lapangan. Nggak perlu Ferry, teriak-teriak. sebelum kamu itu mengomentari kesalahan aku, kamu itu bentar lagi bakalan dipecat sama Pak Vero. Dan ingat ya, apa? Kamu mau ngurusin apa? Apa? Kerja sama yang besar, tender yang besar, itu semua nggak akan kamu dapatkan karena itu semua adalah hak aku. Aku dengan begitu mudahnya menyentil kalian berdua ini bagaikan kuman-kuman. Vin, kamu itu seharusnya berkaca terlebih dahulu sebelum kamu mengucapkan kata-kata itu kepada kita. Ya. Ini hasil fotokopian, Bu. Ini berkas aslinya, Bu. Makasih. Orang cuma bersembunyi di ketiak bos saja bangga. Asal kamu tahu dan kamu sadari, kerjaanmu itu ringan daripada kita yang selalu diberikan tugas yang sangat menumpuk dan juga dadakan. Nah, itu pinternya otak aku. Karena aku itu sangat pintar, jadinya aku itu sembunyi di belakangnya bos. Sedangkan kamu itu udah tahu, sadar diri ya, posisi kamu itu udah tahu tiap hari dikasih kerjaan yang menumpuk. Tetapi kamu itu masih nggak ada sadar-sadarnya juga kali yang lebih tinggi aku. Namanya rongsoannya, Fer. Tetap aja rongsoan. Kamu semakin yakin nggak? Bu, yakin banget sama yang tadi kan. Jangan. Daripada kita ngurusin dia, kita lebih baik kerja. Bener, Fer. Dan menyelesaikan proyek yang Pak Vero tadi bilang, meskipun kita nggak akan mendapat imbalannya. Betul. Yuk. Proyek itu punya aku. Sana kerja. Dasar. Kamu. Iya, Bu. Mau, Bu. Tadi ngantri, Bu. Gak usah banyak alasan. Sekarang kamu kembali bekerja. Sana pergi. Pergi. Permisi, Bu. Aku pastikan sama kalian berdua, Ovi, Ferry, kalian gak bakalan dapetin tender besar itu. Karena apa? Karena Pak Agus, aku kenal sama dia dan aku bisa dengan memudahnya mengambil hatinya Pak Agus. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya, Dinda. Kasih. Sama-sama, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Sini. Pak. Sini kamu. Gak perlu seperti itu, Pak. Sini kamu. Pergi. Ada apa ini? Perlu seperti itu, Pak. Bu Putri,
Ini semua gara-gara kamu, Fer. Kamu bodoh. Pak Agus sudah membatalkan kerjasama dengan kita. Kamu mempunyai salah apa? Pak, saya nggak tahu apa. Bodoh banget. Hei, jaga sikap kalian berdua di depan saya. Maaf, Bu. Saya kesel, Bu, sama dia, Bu. Pak Agus membatalkan kerjasama sama kantor kita, Bu. Iya Bu, karena karyawan berdua ini tuh nggak becus Bu. Kan proposalnya Bapak yang bikin. Sekali lagi kamu ngomong, hilang bibir kamu. Mas Ferry nggak apa-apa? Loh. Mbak yang tadi di jembatan itu kan? Iya. Tadi Mas Ferry nggak denger. Aku tadi bilang, aku ramal, nanti kita ketemu lagi. Aku nggak denger Mbak tadi, Mbak. Mbak ngapain di sini? Saya ada urusan di sini. Oh ya. Maafin saya Mbak, melihat kejadian yang nggak enak. Nggak apa-apa, justru saya mau tanya sama Mas Ferry, kenapa kok sampai Mas Ferry didorong-dorong seperti itu sampai ditendang lagi? Gini Bu, Ibu selaku CEO saya itu mohon maaf atas perilaku saya, Bu. Saya sudah kesel, Bu. Iya. Perusahaan kita ada orang ngajak kerjasama itu dibatalkan secara tiba-tiba karena ulah dia. Pak, saya Diam kamu mulutnya. Klien yang mana? Siapa? Pak Agus? Iya Bu Putri. Betul. Betul. Iya Bu. Oh, jadi Pak Agus membatalkan kerjasama dengan kalian itu gara-gara dia? Nah, iya Bu. Saya yakin gara-gara dia, Bu. Nggak salah? Siapa Bu. lagi, Bu? Karena Coba. dia bekerja itu nggak benar. Mbak, Coba aja. maksud saya Ibu, saya tidak tahu apapun hal kesalahan saya. Tiba-tiba Pak Agus menelpon Pak Vero dan bilang membatalkan kerjasama karena saya nggak tahu Mbak. Maksud saya Ibu. Udah, saya tahu semuanya. Kalian nggak usah bicara apapun di depan saya, karena saya sudah lebih dulu tahu daripada kalian. Sebelum saya datang ke kantor ini, saya sudah mencari tahu informasi karyawan yang ada di sini. Dan kalian tahu apa yang saya dapatkan? Apa, Bu? Apa Bu? Kalian berdua termasuk dalam daftar karyawan yang tidak becus. Saya itu manajer, Bu. Ya, saya tahu kamu manajer. Saya bisa membimbing karyawan di sini. Bu Putri. Membimbing, Iya. membimbing atau mencari kesalahan orang lain. Bu, dengerin kita. Kita ini sudah lebih lama kerja sama Bu Putri. Benar banget. Jadi kita lebih unggul melakukan segala hal. Kita bukan termasuk daftar karyawan yang tidak becus. Iya, Bu. Apalagi Vina masih bawaan saya bisa membimbing Vina, Bu. Unggul dalam hal apa? Kalian unggul dalam hal mencurangi saya. Iya. Jangan mentang-mentang kalian lebih lama bekerja di sini, kalian bisa seenaknya dengan karyawan yang lain. Kalian tahu nggak? Semua gerak-gerik kalian itu dalam pengawasan saya. Kantor ini ada CCTV. Jangan pikir kalian, saya ini bodoh. Saya ini tidak melihat. Silahkan cek, Bu, bahwasannya Ferry tadi itu telat mengirim proposal terhadap saya, Bu. Kamu tahu nggak? Dia telat itu karena bantuin saya. Hah? Mohon maaf kalau begitu, Bu. Saya tidak tahu, Bu. Iya Bu. Maka dari itu, kalian itu jangan asal menilai orang lain itu tanpa tahu sebabnya apa. Tanyain dulu kenapa dia telat. Iya, saya mengerti, Bu. Saya mohon maaf, tapi tolong jangan menyalahkan Vina, Bu. Vina itu setia terhadap saya, Bu. Oh, ada apa? Begini Bu, mohon maaf kalau pertama kali kita bertemu saya lancang tidak memanggil nama sebutan Ibu, tapi Mbak. Saya cuma ingin memberitahukan terhadap Ibu bahwasannya Pak Vero sudah bersikap tidak adil terhadap kita. Kita selalu diberikan tugas-tugas yang sangat besar. Dan bola dadakan seperti halnya kemarin sore baru saya diberikan proposal ini dan saya disuruh mengerjakan. Saya sampai lembur semalam suntuk sampai jam 4 pagi. Dan satu hal lagi Bu yang bikin kita tidak terima Bu, setiap tugas-tugas selalu diberikan kita, diberikan ke karyawan yang lain, dan Vina itu tidak pernah diberikan tugas sama sekali. Saya rasa itu Bu. Vina itu bukan tidak dikasih pekerjaan oleh saya, tapi dia sering ikut saya terhadap waktu rapat. Sering apa? Rapat mana Pak? Yang rapat selalu kita kok Pak. Rapat. Kalian nggak usah membela diri di depan saya. Wanita ini punya hubungan kan sama kamu. Sebab itu
kalian berdua saling bekerja sama, saling membela diri di depan saya. Karena saya yakin di antara kalian berdua ini sudah terjadi apa-apa. Ibu tahu dari siapa? Iya, Bu, Kalau saya ada hubungan dengan karyawan sendiri. Jangan kalian pikir saya bodoh. Kalian nggak tahu saya siapa? Hah? Tahu, Bu. Kalian berapa lama kenal sama saya? Udah Bertahun-tahun, Bu. Terus masih berani-beraninya kalian bermain di belakang saya? Saya sudah tekankan ya. Kantor ini saya percayakan sama kamu karena kamu itu karyawan lama saya yang ada di kantor pusat. Kamu saya pindah ke sini karena saya yakin kinerja kamu itu bagus. Tapi kenapa jadi kayak gini? Mohon maaf, Bu, saya cuma manusia biasa, Bu, tidak luput dari salah, Bu. Dan saya akan memperbaiki masalah itu. Nggak usah. Nggak usah. Bu, teman saya mau bilang sesuatu, Bu. Bilang apa? Silakan. Dan parahnya, Bu, gaji saya dan karyawan-karyawan lain, Bu, sering sekali dipotong gajinya, Bu. Bulan kemarin saya dipotong 70%. Tuh, Bu, 70%. Apa? Dipotong? Ya, saya cuma bawa uang pulang 500.000, Bu. Kurang ajar. ya kalian. Diam! Buat apa kalian motong gaji mereka? Buat masuk kantong kalian? Bukan. Buat kalian berdua bersenang-senang? Iya? Apa kurang gaji kalian? Hah? Kalian sudah membuat saya kecewa dan kalian sudah masuk ke dalam daftar hitam saya. Pergi kalian. Kalian berdua saya pecat. Gak usah pegang-pegang saya. Tolong, Bu. Pergi. Saya benar-benar kecewa sama mereka berdua ya. Alhamdulillah, Bu. Tapi kita dipecat, Bu. Oh enggak. Karena saya tahu kerja kalian berdua itu bagus. Kalian yang sering memenangkan tender bersama klien kan? Ibu tahu dari siapa, Bu? Iya, Bu. Apa sih yang saya nggak tahu? Dia yang selalu memenangkan tender sebenarnya, Bu. Tapi Pak Vero lah yang selalu mendapat pujian. Iya, Bu. Masuk kantor. Lupa saya, Bu. Iya, Bu. Masuk kantor. Duluan, Fer. Hei. Pergi. Permisi, Bu. Saya juga tahu kalau kamu belum punya pacar. Bener kan? Masih belum punya pasangan? Sama. Iya. Oh ya, terima kasih ya. Kayaknya kamu berbakat deh jadi tukang pijat. Kaki saya langsung sembuh. Syukurlah kalau begitu. Lihat dong, jalan-jalan aku udah normal kayak biasanya, nggak pincang lagi. Ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Kalau gitu, Bu, saya boleh balik ke ruangan saya? Kemana sih? Temenin dulu di sini. Oh ya, ada hal yang mau saya tanyakan tentang pekerjaan. Nanti, setelah ini bawa semua laporan ke ruangan saya ya. Semua tender-tender yang kamu menangkan kemarin bawa ke ruangan saya biar saya cek langsung ya. Dengar kan? Kenapa? Kamu sesak nafas? Bukan. Kenapa? Jantung saya seperti bom waktu yang siap meledak kapanpun. Gombal. Ya udah. Ayo. Ayo. Biasanya saya yang seperti itu, bukan Ibu. Ya udah, ayo ke ruangan saya. Yuk. Ngapain, Bu? Ada deh. Hah? Ayo. Bu, ngapain? Saya masih belum siap, Bu.